warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlita Chandra Dewi. Kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi dan SKB CPNS Bidan materi asuhan kebidanan komunitas yang sudah di-request beberapa hari yang lalu dari salah satu dari kalian. Dan saya mohon maaf baru sempat membuatkan videonya, dan nanti ada beberapa soal dan akan saya jelaskan secara rincinya. Saya harap kalian menyimaknya sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan share apabila video ini bermanfaat, dan like serta komen apabila ada sesuatu yang kurang pas atau ada yang ingin ditanyakan. Oke, langsung saja ke soal ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya karena tadi suaranya kecil banget itu di kantor dan lupa bawa mic. Sekarang kita langsung ke soal ya. Nomor 1. Tujuan umum PWS-KIA adalah A. Terpantaunya cakupan dan mutu pelayanan KIA secara terus-menerus di setiap wilayah kerja. B. Memantau pelayanan KIA secara individu melalui kohort, memantau kemajuan pelayanan KIA dan cakupan indikator KIA secara teratur atau bulanan dan terus-menerus. C. Menilai kesenjangan pelayanan KIA terhadap standar pelayanan KIA. D. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan KIA. E. Menentukan sasaran individu dan wilayah prioritas yang akan ditangani secara intensif berdasarkan besarnya. Ada yang sudah tahu jawabannya? Kita lihat ya di sumber. Lihat buku pedoman PWS-KIA yang dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2010. Kita lihat ada tujuan umum dan tujuan khusus PWS-KIA. Ada di halaman 5 dan 6 ya, bahwasannya tujuan umumnya adalah A. Terpantaunya cakupan dan mutu pelayanan KIA secara terus-menerus di setiap wilayah kerja. Kalau opsi yang B, C, D, dan E itu merupakan tujuan khususnya ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Terdapat tahap atau langkah-langkah untuk pengolahan data PWS-KIA. Salah satu contoh yaitu melakukan koreksi terhadap laporan yang masuk dari bidan di desa atau kelurahan mengenai duplikasi nama, duplikasi alamat, catatan ibu langsung di K4 tanpa melewati K1. Dilakukan pada tahap A. Pengumpulan data, B. Pembersihan data, C. Validasi, D. Pengelompokan data, E. Pengolahan data. Ya, langsung saja kita jawab ya. Kita lihat lagi di pedoman PWS-KIA. Ada langkah-langkah pengolahan data. Itu terdiri dari pembersihan data, validasi, dan pengelompokan. Kita lihat di soal, melakukan koreksi terhadap laporan yang masuk dari bidan di desa atau kelurahan mengenai duplikasi nama, alamat, catatan ibu langsung di K4 tanpa melewati K1 dilakukan pada tahap, ya benar sekali, dilakukan pada tahap pembersihan data. Jadi isinya B. Next, nomor 3. Hasil pengolahan data dapat disajikan dalam bentuk kecuali A. Narasi, B. Tabulasi, C. Grafik, D. Peta, E. Tabel. Lihat lagi ya di pedoman PWS-KIA, hasil pengolahan data dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabulasi, grafik, dan peta. Jadi yang bukan adalah E. Tabel. Lanjut nomor 4 ya. Seorang bidan di puskesmas membuat laporan PWS-KIA di salah satu desa di wilayah kerjanya untuk cakupan K1 mencapai 80%, lebih 5% dari yang ditargetkan. Tetapi trennya tetap dari bulan lalu. Analisis grafik untuk PWS-KIA desa tersebut adalah A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Kurang, E. Jelek. Langsung ke pembahasan ya. Kita lihat di tabel. Nah, ini tabelnya ya. Ini adalah tabel cakupan terhadap target. Dilihat ada desa atau kelurahan itu A sampai dengan E. Ada baik, kemudian kurang, cukup, dan jelek. Kita lihat di soal bahwa cakupan K1 mencapai 80%, lebih 5% dari yang ditargetkan. Berarti melebihi target kan, karena targetnya berarti 75%. Tetapi trennya tetap. Kita lihat desa yang B. Cakupan di atas target dan terhadap cakupan bulan lalu itu tetap, maka status desa atau kelurahannya adalah baik. Ya, isinya adalah B.
Ya, kalian harus hafalkan tabel berikut ya, karena ini biasanya juga sering sekali muncul, bisa juga yang A, B, C, D, atau E. Jadi kalian harus paham mana status yang baik, mana yang kurang, mana yang cukup, dan mana yang jelek. Oke, lanjut nomor 5 ya. Desa atau kelurahan dengan cakupan di atas target pada bulan ini namun mempunyai kecenderungan cakupan bulanan yang menurun jika dibandingkan dengan cakupan bulan lalu. Apakah analisis grafik untuk PWSKIA di desa tersebut? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Kurang, E. Jelek. Kembali lagi seperti soal nomor 4 ya, kita lihat tabelnya. Ya, ini adalah tabel yang harus kalian hafalkan. Kita kembali ke soal, bahwa cakupan di atas target di bulan ini tetapi mempunyai kecenderungan cakupan bulanan yang menurun jika dibandingkan dengan bulan lalu. Kita lihat desa atau kelurahan C ya, cakupannya di atas target tetapi di bulan lalu turun, maka status desanya adalah kurang. Jawabannya adalah D. Nomor 6. Salah satu prinsip pengelolaan program KIA adalah meningkatkan pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil di semua fasilitas kesehatan. Dengan demikian, maka secara operasional pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar tersebut. Berapakah frekuensi minimal pelayanan antenatal selama kehamilan? A. 8 kali, B. 7 kali, C. 6 kali, D. 4 kali, E. 2 kali. Ya, yang ditanya adalah standar minimal pelayanan antenatal. Jadi setiap ibu hamil itu wajib melakukan periksa hamil atau melakukan ANC berapa kali selama kehamilannya. Ya, semua pasti sudah paham ya. Jawabannya adalah apa? 4 kali? Ya, 4 kali itu teori lama ya. Kalau menurut sosialisasi buku KIA terbaru tahun 2020, standar pelayanan minimal ANC adalah 6 kali. Ya, yaitu 2 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Ya, bedanya apa sama yang 4 kali? Bedanya di trimester pertama itu ditambah pelayanan dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau SPOG, dan di trimester 3 juga, karena di trimester pertama dan trimester ketiga itu wajib USG. Trimester pertama untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak, dan untuk memastikan kehamilan. Kalau trimester 3 untuk persiapan persalinan. Untuk teori ini kalian bisa mengecek di video saya tentang sosialisasi buku KIA tahun 2020. Sudah ada videonya ya, silahkan dicek. Data PWSKIA yang dilaporkan di tingkat desa untuk dilaporkan ke puskesmas setiap bulan adalah A. Register kohort ibu, B. Register kohort bayi, C. Register kohort balita, D. Rekapitulasi kohort ibu dan balita, E. Register KIA dan rekapitulasi kohort KB. Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, kalau A, B, C, dan D itu sepertinya benar semua ya, karena memang di PWSKIA itu kita memerlukan kohort ibu, bayi, balita, dan KB juga. Jadi jawabannya adalah yang paling lengkap E, register KIA, karena KIA itu sudah mencakup kesehatan ibu dan anak termasuk ibu, bayi, balita, rekapitulasi kohort KB. Ya, jawabannya E ya. Nomor 9. Seorang bidan desa telah melakukan pelayanan posyandu di wilayah kerjanya. Hasil pelayanan penimbangan bayi dan balita 24 orang, pelayanan ibu hamil 10 orang, dan bayi yang diimunisasi sesuai jadwal ada 5 orang. Tindakan yang perlu dilakukan bidan adalah A. Mengisi kartu kunjungan ibu dan bayi, B. Mengisi buku KIA, C. Mengisi kohort ibu dan bayi, D. Mengisi laporan bulanan posyandu, E. Membuat grafik PWSKIA. Ya, jawabannya apa? Mengisi buku KIA? Kalau mengisi buku KIA biasanya kader itu juga bisa ya. Jadi kalau yang dilakukan bidan adalah C. Mengisi kohort ibu dan bayi. Nomor 10. Pelayanan medis yang dapat dilakukan di puskesmas Mampu Ponet meliputi kecuali A. Penanganan perdarahan pada kehamilan, persalinan, dan nifas, B. Pencegahan dan penanganan hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia dan eklamsi, C. Penanganan partes lama atau partes macet, D. Persalinan dengan seksio sesaria, E. Penanganan abortus. Ya, Ponet itu apa?
Nggak semua puskesmas itu PONET ya. PONET adalah pelayanan obstetri neonatal emergency dasar. Berarti kalau puskesmas sudah ada labelnya PONET, berarti dia sudah harus bisa melayani pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan kegawat daruratan untuk kasus obstetri dan neonatal. Ya, kita lihat apa pelayanan medis yang dilakukan di puskesmas PONET. Ya, ini dia sumbernya ya. Ada pelayanan obstetri, ada pelayanan neonatus. Kita baca semuanya A sampai F ya. Penanganan perdarahan pada kehamilan, persalinan, dan nifas ya. Yang A berarti benar. Yang B, pencegahan dan penanganan hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi dan eklamsi, ada ya, benar. Yang C, penanganan partes lama atau partes macet, ada. Yang E, penanganan abortus, ada. Jadi yang tidak ada adalah D, persalinan dengan seksio cesaria, karena SC harus dilakukan di rumah sakit. Lanjut, nomor 11. Seorang perempuan G2P1A0 hamil aterm berada pada kala 2 persalinan. Bidan telah memimpin persalinan selama 1 jam, tetapi bayi belum lahir. Lalu bidan akan melakukan rujukan ke rumah sakit. Hal penting yang harus dipersiapkan bidan sebelum merujuk adalah A, surat rujukan, B, kendaraan, C, uang, D, pakaian ibu dan bayi, E, keluarga yang akan mendampingi ibu. Ya, ini ibu G2P1A0 sedang berada di kala 2 persalinan dan bidan sudah memimpin selama 1 jam. Kenapa nggak ditunggu? Ya karena ini udah G2, udah multi. Kalau multi para, batas seorang bidan untuk menolong di rumah itu adalah 1 jam. Kalau nggak lahir maka harus dirujuk, kecuali primipara. Kalau primipara kita boleh menunggu sampai dengan 2 jam. Ya, jadi apa yang harus dipersiapkan bidan untuk merujuk? Kalau pilihan yang B, C, D, dan E itu bisa disiapkan oleh orang lain, bisa disiapkan oleh keluarga. Tetapi kalau surat rujukan itu harus disiapkan oleh bidan. Jadi isinya adalah A. Soal nomor 12. Data sasaran. 1. Jumlah seluruh ibu hamil. 2. Jumlah seluruh ibu bersalin. 3. Jumlah seluruh ibu nifas. 4. Jumlah seluruh PUS atau pasangan usia subur. 5. Jumlah seluruh lansia. Data yang diperlukan untuk mendukung pelayanan PWSKIA adalah A. 1. B. 1 dan 2. C. 1, 2, 3. D. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita lihat bahwa PWSKIA pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Jadi yang berhubungan dengan ibu dan anak. Jadi nomor 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, yang 5 salah. Ya, jadi isinya adalah D 1, 2, 3, 4. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya selesai juga beberapa soal tentang asuhan kebidanan komunitas. Semoga kalian paham, dan apabila masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin diluruskan, silahkan tuliskan di komentar atau boleh juga inbox saya di Instagram. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.